Yuk, kembali lagi teman-teman bersama gue Tormented Gaming. Pada konten kali ini, gue akan membahas tentang build karakter lagi teman-teman ya. Eh, Sorry juga nih, udah lama nggak upload konten baru untuk memberikan tips-tips tentang Genshin Impact. Kali ini gue akan bahas tentang ke King ya, yang bisa dibilang idaman para pemain pria di Genshin Impact. Banyak banget yang pengen dia kan teman-teman ya. Bisa dibilang ke King ini dia main DPS yang sangat bagus ya, terutama dalam hal flexibility sama speednya. Cuman emang agak sedikit-sedikit tricky ya teman-teman untuk membuild si karakter ke King ini, karena untuk dapat yang pas gitu, untuk dapat potensial yang pas dari damage dia tuh buildnya sedikit-sedikit tricky ya, sangat sedikit membingungkan karena butuh artefak-artefak tertentu teman-teman. Kali ini gue akan coba jelasin dan coba kasih tahu teman-teman build yang gue pakai dan uh, yang terbaik untuk kaki menurut gue ya. Menurut gue mungkin ada teman-teman yang lebih bagus, atau menurut teman-teman mendapatkan referensi lain yang lebih, menurut teman lebih baik ya, itu uh, terserah teman. Cuman ini gue cuman ingin mengasih tips dan guide untuk membuild keking versi gue. Untuk versi gue saat ini gue membuat uh, keking dua versi sih teman-teman. Satu dia build elektro, satu build physical tech ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena mungkin teman-teman udah juga banyak yang tahu, udah banyak lihat dari YouTube lain, atau karena di sini dia ada yang namanya artefak Thundering Fury ya teman-teman, asetnya ya, Thundering Fury. Thundering Fury. Ya, Thundering Fury itu bisa didapat di sini teman-teman. Di dungeon atau domain yang dekat Star Stars Cliff teman-teman. Di sini. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia setnya. Atau juga teman-teman bisa pakai ini, Thunder Shooter. Dan kenapa gue jelasin kenapa gue pakai Thundering Fury untuk set king gue. Untuk yang versi jadi build kaki ini ada tiga sih teman-teman. Electro, hybrid, sama physical. Gue jelasin dulu yang elektro ya teman-teman ya. Yang elektro itu dia tentunya pakai artefak yang tadi gue sebutin, Thundering Fury atau Thunder Shooter. Yang ini teman-teman. Nah, kita lihat di set dua setnya tentu nambahin elektro damage bonus 15%, yang tentunya ngasih damage tambahan lagi ke elektronya. Skill elektronya itu teman-teman. Ke ultinya juga nambah teman-teman. Soalnya dia ultinya pure electro damage. Dan ini mengubah serangan biasanya jadi elektro kalau kita tekan E-nya lagi. Dan uh, karena itu teman-teman, kita lihat di sini artefaknya. Gua di sini lagi pakai hybrid ya teman-teman, dua gladiator, dua thundering fury. Tapi kalau teman-teman mau full elektro, disaranin pakai 4 thunder fury. Dia soalnya ada increase damage caused by overload, electro charge, and super conduct 40%. Cuman memang kalau dilihat ini kurang efektif teman-teman, karena kita pakai ini ke king ini uh, susah untuk nge-trigger elemental reaction yang seperti overload, electro charge, atau super conduct. Jadi emang biasanya untuk yang lebih bermain solo, bermain offline gitu, yang jarang sama orang, itu lebih pilih Thunder Shooter. Karena kenapa? 4 setnya itu dia increase damage against enemies affected by electro 35%. Jadi emang set 4 ini lebih kerasa di Thunder Shooter. Damage lebih besar. Jadi dia tuh ningkatin damage yang diterima musuh kalau musuhnya lagi kena efek elektro. Sedangkan King kan ngasih efek elektro tuh ke musuh sering, gampang gitu loh, daripada yang set 4 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman uh, lebih sering bermain solo, atau untuk ya lebih sering domain atau nge DPS solo, disaranin pakai Thunder Shooter sih teman-teman. Cuman emang Thunder Shooter minusnya adalah set 2 nya dia electro res doang teman-teman, jadi nggak ngasih damage apa-apa. Sedangkan kalau yang Thundering Fury ini dia set 2 nya bagus teman-teman, electro damage bonus 15%. Cuman disaranin untuk yang Thundering Fury ini dia bagusnya untuk kalau teman-teman bermain bersama
orang lain ya atau online ya di domain sana. Efeknya ini dia nambah ke uh, ke damage elemental reaction kayak overload, electrocharge atau superconduct. Jadi kan kita banyak karakter lain tuh teman-teman di pas online ya. Teman-teman tinggal kasih efek petir dan pastinya akan nge-trigger efek overload, electrocharge atau superconduct. Jadi emang ini sangat ini banget ya teman-teman ya. Sangat pas banget untuk kalau bermain online. Untuk yang build dan yang gue pakai sekarang ini, kenapa gue pakai dua gladiator dua Thundering Fury, karena gue bermain hybrid teman-teman. Bermain hybrid itu dia bonusnya ya teman-teman, damage flatnya atau damage fisiknya tetap naik teman-teman meskipun enggak 100%. Jadi kan gue pakai gladiator ini juga karena gue set Thundering Fury-nya belum dapat yang bagus ya, jadi gue masih pakai hybrid, pakai gladiator final. Di sini gue mau tes aja apa perbedaannya sih kalau gue pakai set Thundering Fury, damage-nya di mana sih perbedaannya. Gue kasih lihat ya teman-teman ya di sini. Misalnya gue tes dulu pakai set yang Thundering Fury dulu. Kita tes lawan musuh. Kita tes ya teman-teman ya. Kita tes. Teman-teman ya, 3000-an kan, 3000 damage-nya juga 2000 di damage hitnya. Kita lihat teman-teman, 6000 ya teman-teman, 6800. Coba sekarang kita ganti dia ke sebentar teman-teman biar lebih enak. Kita langsung teleport aja, kita ganti ke artifak yang lain ya, yang si Thundering Fury-nya ini nggak dipakai. Kita ganti ke artifak yang lain. Gue ganti ini coba ya. Terus mana ininya, electro damage bonus ya teman-teman, lihat sama substatnya. Gue ganti ke sini teman-teman ya. Kita lihat ya, ini gue jadi ini yang tipe fisikal yang gue pakai teman-teman. Kita lihat perbedaan damage ya. Lihat teman-teman, kita skill ya. Ya cuma 2000 kan teman-teman, tadi sempat 3000 kan ke dianya. Terus gue mukul juga cuma 1000 lah kalau kritikal. Ya teman-teman. Ya kan 2000-an kan teman-teman ya. Mukul juga cuma tuh 700.000. Jadi emang perbedaannya cukup signifikan teman-teman pas ketika kita trigger elektro. Tapi ketika kita mukul fisikal, damage kita jelas lebih lebih tinggi teman-teman ya. Damage fisikalnya juga lebih tinggi jadinya. Jadi tadi kelihatan kan perbedaannya teman-teman. Nah sekarang gua ganti lagi, belum bisa ganti ya dulu, gua pindahin dulu di sini. Oh ya, untuk artifak yang bagian ininya nih, yang gelas ya, yang bisa dibilang gelas atau Goblet of Eonotem ini, disaranin kalau yang ke King build Electro, ambil yang atasnya Electro damage bonus teman-teman, jangan yang attack persen, soalnya damage lebih kerasa.
untuk damage outputnya lebih kerasa daripada yang attack persen. Meskipun kita mungkin bisa lihat statusnya, wah kalau dapat attack persen naikinnya lebih gede attacknya, cuman damage flat itu sebenarnya nggak terlalu signifikan naikin damage output teman-teman. Jadi kalau dapat damage electro damage bonus atau elemental damage bonus lainnya, lebih baik ambil yang itu teman-teman. Nah untuk status bawahnya, untuk yang bermain ke king, entah itu build elektro atau build physical, itu sangat direkomendasikan status bawahnya itu critical damage, critical rate, dan attack persen atau attack flat ya. Dan kita tahu sendiri kalau misalnya atasnya attack persen, kita nggak bakal dapat attack persen lagi bawahnya. Jadi substatnya minimal, kalau yang atasnya attack persen ini minimal critical rate, critical damage, dan attack flat ya. Atau enggak ya elemental mastery masih oke lah, energy recharge masih oke. Cuman kalau dev dan HP itu disaranin jangan dinaikin teman-teman, jangan dipakai teman-teman. Jadi untuk status ininya attack, jadi gue pakai 2 attack ya. Kalau yang buat build ke king ini sama elektro dan physical, gue pakai ininya 2 attack persen di sini, sama di kepala gue pakai attack persen. Di sini jelas tetap semuanya kan rata attack ya, sama tinggal cari bawahnya aja critical rate dan damage, dan critical rate, critical damage atau attack. Ininya juga sama ya, HP semua, cari yang critical rate, critical damage. Dan untuk ininya tentu elektro, dan untuk yang physical cari yang physical damage bonus teman-teman. Seperti ini, physical damage bonus ini untuk yang bermain ke king physical, pakainya yang physical damage bonus, bukan setnya, maksudnya status physical damage bonusnya. Dan terus gue juga pengen jelasin keuntungan dan plus minusnya physical ke king, dan plus minusnya ke king tipe elektro. Ke king tipe elektro itu yang seperti gue bilangin teman-teman sebelumnya, dia lebih flexibility dan lebih besar damage AOE nya, karena kita lihat semua skill AOE yang dimiliki ke king, semua skill yang dimiliki ke king ini AOE teman-teman. Kita lihat ya, ini area teman-teman. Kalau mau ada musuh dekat teman, ultinya juga dia area. Jadi kalau teman-teman bermain ke king elektro, dia itu jelas AOE damage-nya lebih besar daripada yang physical damage. Terus udah gitu, kalau teman-teman yang punya ke king dengan constellation lebih, itu lebih nguntungin kalau teman-teman bikin ke king yang build elektro, karena hampir semua constellationnya itu ngedukung di damage elektro teman-teman. Jadi untuk damage fisikalnya hampir nggak ada di constellationnya yang naikin damage fisikal. Jadi semuanya mendukung untuk elektro damage. Seperti ini yang gue punya constellation 1 ke kingnya. Recasting Stellar Restoration will a lighting stiletto is present cause ke king deal 50% of her attack as AOE electro damage at the start of the point and determines of her blink. Jadi constellation pertamanya itu nyebabin skill ini gua teman-teman, skill gua nih, skill ke king nya yang lighting stiletto ini jadi area teman-teman. Area dengan damage 50% attack dari si ke king. Seperti ini teman-teman. Kalau mau lihat perbedaannya seperti ini. Ya, damage-nya ada lagi ya teman, ada 700 sama 6000 kan tadi. Nah itu yang 700 itu efek dari ledakan si constellation-nya tadi. Teman-teman. Jadi emang disaranin kalau yang punya ke king dengan constellation lebih, entah itu constellation 1, 2, 3, 4 sampai 6, sangat disaranin bermain elektro. Karena lihat elektro lagi, ini juga naikin level skill yang tentunya elektro. Ini elemental reaction. Jadi kembali lagi, kalau yang punya constellation king ini elektro. Sedangkan kalau yang build ini, kalau yang build ke king physical yang gue bilang tadi, yang artefak yang gue sarannya itu pakai 2 blood stained. Bentar, 2 blood stained ya teman-teman, bentar ya. Ini dan gue terus pakai blood stained safari kan, terus ininya kalau bisa teman-teman ganti ini physical damage bonus, tapi yang kebetulan gue belum
kebetulan gue belum naikin ininya. Teman-teman pakai yang di artifak yang gelasnya ini, pakai yang physical damage bonus. Dia ini efeknya adalah ini teman-teman, damage main damage fisik ini tentu damage output di damage fisikalnya gede banget teman-teman. Tapi teman-teman harus biasa atau harus sering gunain lightning sletonya di charge attack ya teman-teman. Jangan ditekan E lagi seperti ini, atau jangan ditekan lagi entah kalau yang bermain di HP atau di mana ya, di PS. Jadi gunain ini seperti ini teman-teman, lempar teman-teman charge attack. Jadi si lightning sletonya ini nggak nge-convert serangan teman ke elektro. Jadi serangan teman tetap fisikal dan lebih bagus. Dan yang mendukung ke king tipe fisikal ini adalah elemental reaction super conduct, karena kita tahu super conduct itu ngasih debuff ke musuh physical res minus 50% teman-teman. Jadi lebih sakit lagi masuk physical damage ke musuhnya. Jadi seperti ini teman-teman kombonya. Teman-teman pakai karakter S, teman-teman skill, terus bentar gua bukuin dulu. Teman-teman kasih trigger element petir seperti ini. Super conduct udah masuk kan teman-teman. Nah lihat dia di monsternya ada kayak tanda panah putih-putih gitu. Langsung teman-teman kasih fisikal, lihat 4000 kan teman, masuk gede kan, karena ini yang masuk adalah damage fisikal dan debuff yang masuk ini debuff fisikal. Lihat teman-teman. Jadi emang kalau yang main ke king build fisikal sangat disaranin bermain super conduct. Karena damage-nya akan naikin signifikan. Jadi kalau teman-teman main ke king build fisikal tapi nggak pakai super conduct, itu sangat sayang banget sih teman-teman. Jadi harus disaranin teman-teman bermain super conduct untuk yang ke king build fisikal. Dan minusnya dari ke king build fisikal adalah teman-teman harus sering-sering bermain charge attack, karena damage output paling besar di situ doang. Yang ini teman-teman, seperti ini. Charge attack, dan sedangkan charge attack itu kenapa? Karena dia gunain stamina banyak banget teman-teman. Dan stamina yang gua gunain garis kuning ini belum lama udah hampir habis kan teman-teman. Jadi teman-teman lebih sedikit chance untuk hindarin serangan dari musuh. Sedangkan kalau yang lightning teman-teman lebih sering pakai normal attack dan pakai spam E. Jadi stamina lebih sering kesimpan ya teman-teman untuk menghindarin serangan musuh. Tapi minusnya untuk ke king elektro adalah kalau teman-teman lawan musuh yang imun dengan elemen elektro, ke king teman-teman nggak bisa apa-apa jadinya. Jadi di situ aja teman. Jadi kalau gue saranin teman-teman gunain teman-teman siapin ke dua build ke king, elektro dan hybrid kayak gue. Jadi meskipun teman-teman ketemu yang imun elektro, teman-teman masih bisa hajar pakai ke kingnya. Jadi gitu teman-teman. Dan sangat disaranin untuk yang kayak tadi gue sebutin teman-teman, untuk yang bermain king fisikal itu teman-teman harus punya satu karakter S untuk nge-trigger super conduct-nya. Kalau enggak teman-teman akan rugi damage-nya ya. Jadi teman-teman seperti ini teman-teman, kasih S jadi super conduct teman-teman. Bentar, kita ajak keluar dulu di sini. Soalnya itu masih elemen S kalau gue pukul di situ. Akan teman-teman ada status kayak tanda-tanda panahnya. Langsung teman-teman kasih itu. Damage-nya akan signifikan naik teman-teman. Damage fisikalnya teman-teman. Super conduct kan teman-teman. Jadi damage-nya akan naik teman-teman. Damage fisikal teman-teman ke musuh yang kena super conduct. Dan untuk status ininya status bawahnya yang fisikal sama elektro tetap sama, attack percent, critical damage ini sama. Dan kenapa gue ini gue pakai attack percent, mana helmnya gue pakai attack percent karena senjata yang gue pakai adalah the black sword teman-teman. Dia udah nambah critical rate. Untuk senjata terbaik untuk physical ke king adalah senjata Aquila Favonia teman-teman, yang bintang 5 itu, yang status bawahnya nambah physical damage bonus. Kebetulan gue nggak ada,
dia dapat dari gacha teman-teman, Aquila Favonia itu yang ya dia bintang 5, sword bintang 5 yang efek bawahnya itu physical damage bonus, jadi bagus banget itu buat yang bermain ke king physical. Sedangkan untuk yang elektro itu disaranin black sword atau enggak lion roar. Kalau teman-teman punya yang pedang yang namanya lion roar itu bintang 4, dia soalnya status bawahnya ini nambahin damage bonus ke musuh yang kena efek pyro dan elektro, jadi bener-bener ngaruhin banget damage output teman-teman untuk ke king elektro. Dia weapon bintang 4 lion roar teman-teman untuk yang build elektro ya. Oh ya, dan jangan lupa untuk yang ke king elektro sebelum melawan bos atau domain itu lebih dimaksimalin damage-nya dengan makan potion ini teman-teman, shocking essential oil. Dia increase all party member electro damage 50%. Jadi bener-bener ningkatin banget teman-teman damage buat ke king build elektro. Buatnya gampang teman-teman, dia dari katak ya, katak yang biasa teman-teman suka nemu kan, itu katak dan batu elektro stun yang seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, yang dia dapatnya dari ancurin batu yang elektro itu, yang petir-petir itu dihancurin pakai api, ntar kan dia meledak tuh. Nah dapat ini, buatnya sama katak teman-teman di alchemy craft. Jadi sebelum melawan teman-teman pakai makanan dan pakai ini juga, dia nggak ngestak ya teman-teman, jadi bisa dipakai dua sekaligus barengan. Jadi benar-benar tingkatin damage-nya, damage elektronya secara signifikan. Dan untuk cara bermain ke king elektro, karena dia pakai set, misalnya kalau teman-teman pakai set Thundering Fury 4, untuk maksimalin efek 4 set ini, interest damage, caused by overload, electro charge, dan super conduct, teman-teman kalau bisa gunain dulu seperti ini teman-teman. Gue praktekin langsung aja ya, kita lawan musuh lagi teman-teman, kita langsung aja praktekin di ya langsung aja sini lah. Jadi gini teman-teman ya, teman-teman gunain karakter lain dulu selain ke king. Misalnya gue gunain king Q nih ya, gue gunain king Q, gue kasih skill pertama dulu, dia ada efek wet kan teman-teman, basah kan teman-teman, baru gue gunain ke king, gue serang. Nah efek electro charge nya ini dapetnya di ke king, jadi teman-teman harus apal cara trigger elemen. Misalnya gue kasih congin dulu, gue kasih es dulu, baru gue kasih petir super conduct. Nah super conductnya ini efeknya dari si ke king. Jadi gitu teman-teman, jadi gunain kalau teman-teman mau gunain skill elemental, pakai dulu karakter lain baru pakai ke kingnya itu. Jadi urutan elemental trigger, elemental reaction ini adalah karakter utama karakter support gunain dulu baru karakter utama, jadi ditimpah gitu teman-teman efeknya, terkecuali musuhnya udah ada elemen. Jadi misalnya kayak tadi slime yang elektro, atau slime yang air, atau slime yang api, jadi kalau langsung dikasih elemen itu langsung ke trigger. Tapi kalau musuh yang nggak ada elemennya kayak tadi Hercule, kalau nggak golem, atau nggak bos-bos yang nggak ada elemennya, teman-teman harus gunain karakter lain dulu. Coba lagi di sini teman-teman. Jadi teman-teman harus hafal urutannya agar elemental triggernya ini dapatnya di ke king, bukan di karakter lain ya. Jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman gunain karakter lain dulu, Q misalnya, dia udah basah, baru teman-teman kasih petirnya. Nah lihat teman, electro charge nya itu, electro charge yang nongol itu dia dari si ke king tuh. Jadi kenapa gue bilang dan kenapa pentingnya kita harus trigger elemental reactionnya di Seeker King, karena set 4 Thundering Fury ini lihat, dia such effect decrease elemental skill CD by 1 second. Jadi skill teman-teman ini, skill elemental teman-teman, skill elemental skillnya lebih cepat nge-delay teman-teman. Jadi bentar-bentar ada lagi, ini karena gue belum 4 set aja, jadi belum ke-trigger yang setnya tadi, yang ininya. Jadi bener-bener kalau teman-teman udah gunain, udah gunain
fungsi ini teman-teman bakal kekingnya bakal banget sering spam elemental skill karena bentar-bentar CD-nya cast delay-nya kurang satu saat sedetik jadi cepat banget untuk bisa nge-skill lagi. Ya gitu aja teman-teman untuk panduan gua tentang build keking. Semoga dapat ngebantu teman-teman yang terutama yang punya keking ya, yang bingung ini buildnya apa yang bagus ya keking, dan masih bingung senjata apa yang bagus dan artefak apa yang bagus. Sebenarnya antara fisikal dan elektro sama-sama bagus, tergantung permainan kita aja teman-teman, tergantung komposisi party dan permainan kita demen yang apa dan bagaimana. Gue tadi juga masih bingung bagusan gue mau jadi fisikal atau elektro, sampai akhirnya gue jadi elektro karena gue dapat constellation ke king lagi satu gitu lah teman-teman. Bagi yang suka dan terbantu dengan konten gue kali ini, guide gue kali ini, bisa di like dan komen di bawah untuk memberikan komentar-komentarnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.